LPDP dipercaya pemerintah untuk mengelola dana pendidikan. Ini dana abadi pendidikan. Tujuannya yaitu memberikan layanan baik itu beasiswa maupun riset. Apa tujuan akhir yang mau kita capai? Ya, LPDP bersama juga banyak BLU atau banyak instansi lain dan kita semua tahu memang kita mau menuju Indonesia Emas tahun 2045 dan itu LPDP ingin berperan serta berkontribusi untuk mewujudkan Indonesia Emas tahun 2045. Next. Nah, ini peta jalan Indonesia Emas tahun 2045. Ya, kita tahu sekarang kita masih ya bisa dibilang middle income country, tapi kita harus meningkat untuk menuju Indonesia Emas. Itu harus kenaikan sebesar 2,5 kali lipat baik itu dari PDB real maupun yang nanti ada GDP di tahun 2045. Nah, ini banyak fungsi atau banyak program-program strategi yang telah ditetapkan, tapi LPDP berperan di dalam sektor pendidikan. Next. Di sini ada tingkat untuk mencapai kenaikan GDP tersebut. Kita perlu ada peningkatan di pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan yang lainnya. Makanya LPDP untuk mencapai tersebut di segi pendidikan itu kita juga mendorong sektor-sektor strategis. Makanya LPDP banyak kerjasama dengan kementerian lembaga karena kita tahu ada program-program spesifik, misalnya dokter spesialis, kita mendukung dengan memberikan beasiswa dokter spesialis. Yang sekarang juga lagi buka, kita mendukung beasiswa keolahragaan, yaitu mendukung para atlet-atlet maupun mantan atlet supaya dapat mengembangkan sektor olahraga di Indonesia. Ya, siapa tahu kemarin Indonesia menang, siapa tahu nanti next kita semakin berjaya di bidang olahraga. Nah, itu peranan kita jadi bukan hanya memang dari segi pendidikan, tapi kita merangkul sektor-sektor lain melalui pendidikan yang di bidang yang strategis. Nah, next. Ini sering diberitakan ya bahwa rasio master dan doktor di Indonesia di usia produktif itu masih kecil, 0,53%. Makanya perlu ditingkatkan lagi karena kita tahu pendidikan itu memiliki multiplier factor yang sangat tinggi. Walaupun memang lama dapatnya, maksudnya multiplier factor ini besar, tapi mungkin memerlukan waktu yang lama karena pendidikan itu kan kita tamat pendidikan bukan langsung serta-merta kita langsung memperoleh rewardnya, pasti ada span of time yang lumayan panjang. Nah, makanya ini kita berinvestasi melalui pendidikan ini dengan harapan nanti yang Indonesia Emas 20 tahun lagi itu bisa tercapai. Dibandingkan negara lain itu kita masih tertinggal 2,4 di Malaysia atau Thailand dan 9,8 ini negara maju. Next. Ini rata-rata sama ini datanya. Next. Ini LPDP kita sudah memiliki dana abadi 154 triliun. Ini kemungkinan angkanya cukup besar ya, tapi ini dana abadi. Jadi kita tidak menggunakan dana abadi ini, namanya juga dana abadi ya, untuk menjamin keberlangsungan dana untuk generasi-generasi berikutnya. Yang kita gunakan adalah hasil kelolanya. Kita kelola melalui investasi, kita punya direktorat investasi. Hasil kelola inilah yang kita gunakan untuk layanan beasiswa maupun riset. Ini data ini sampai Desember 2024 yang memang tahun ini ya kita sih berharap angka ini bisa bertambah ya supaya semakin banyak yang akan disekolahkan. Tapi ya kita untuk tahun ini kita belum dapat, tapi ya semoga nanti next kita bisa menambahkan lagi dana abadinya supaya nanti hasil kelolaannya juga semakin banyak. Kemudian next, ini kita bandingkan tadi 154 triliun itu masih jauh dibandingkan dengan dana abadi yang digunakan oleh lembaga-lembaga luar. Bahkan kampus sendiri pun misalnya Stanford, Yale University, mereka sebenarnya menggunakan dana abadi yang memang untuk menjamin keberlangsungan pendidikan untuk generasi ke depan. Jadi ini metode yang sudah banyak digunakan, endowment funds. Nah, kalau LPDP ini masih jauh di bawah kalau dibandingkan endowment funds yang dimiliki oleh lembaga-lembaga pendidikan di luar. Kemudian next, ini highlight layanan beasiswa. Jadi LPDP itu selain kita punya beasiswa native, kenapa namanya native? Karena memang proses pendaftaran seleksinya itu dilakukan oleh LPDP. Tapi LPDP juga
membiayai atau mendukung atau mensupport beasiswa yang diberikan oleh Kemendikbudristek dan Kemenak. Makanya kita sering namanya beasiswa kolaborasi. Mereka yang memproses pendaftarannya, memproses seleksinya, kita mensupport melalui dana. Mungkin teman-teman ada yang dengar beasiswa Indonesia Maju, sekarang ada sekolah unggulan Garuda, beasiswa Garuda, Kemenak ada ya beasiswa, saya lupa namanya ya santri, beasiswa santri, itu mereka yang kelola, tapi LPDP yang mensupport secara dana. Jadi award di LPDP itu sebenarnya bukan hanya 55.586, itu yang memang LPDP award yang murni LPDP proses seleksi. Tapi di luar itu ada 574.878 dari Kemendikbudristek, ada 40.266 orang dari Kemenak. Ada juga beasiswa dosen yang dari Kemendikbudristek. Mereka ada degree dan ada non degree, seperti kayak yang pertukaran studi kampus Merdeka yang sebelumnya itu didanai oleh LPDP. Jadi ya orang bilang banyak dari LPDP, tapi sebenarnya juga menyokong bukan hanya LPDP. Ini yang mungkin publik yang harus tahu bahwa LPDP itu biayanya bukan hanya untuk menyokong beasiswa LPDP, tapi juga beasiswa yang dipunyai oleh Kemendikbudristek dan juga namun dari segi LPDP-nya sendiri kita selalu diawasi oleh BPK, DPR juga selalu ikut serta. Kita juga turut memiliki beasiswa afirmasi karena diminta LPDP itu dan pemerintah melalui LPDP memberikan support untuk teman-teman atau saudara-saudara kita yang memang masih memiliki gap atau kesenjangan bila dibandingkan dengan kita. Misalnya daerah-daerah 3T, kemudian juga Putra di Papua, yang prasejahtera yang memang masih memiliki atau menerima bantuan sosial dari pemerintah. Jadi kita membedakan beasiswa kepada mereka sendiri supaya kita ada slot yang khusus memang untuk mereka. Mereka tidak bersaing dengan kita yang di Jakarta atau yang di Jawa, tapi memang kita sisihkan, memang kita khususkan untuk mereka. Nah itulah bentuk keberpihakan pemerintah kepada teman-teman kita yang memang masih memiliki gap dengan kita. Kemudian ini yang mungkin teman-teman yang sering dengar berita bahwa LPDP memang saat ini mendukung program STEM, Science, Technology, Engineering, dan Math. Ya proporsi ini bukan berarti kita tidak mendukung non STEM ya, tapi memang proporsi untuk yang STEM itu lebih tinggi daripada non STEM. Ya itu karena bagaimanapun juga LPDP adalah alat pemerintah. Ya kita lakukan kebijakan tersebut karena untuk mendukung program pemerintah, STEM itu dinilai lebih strategis. Ya STEM itu kan program-program studi yang memang menyesuaikan dengan perkembangan zaman, menyesuaikan dengan perkembangan teknologi, karena dia berkembang cepat. Jadi kalau kita mau meningkatkan GDP atau mau berkembang maju, ya kita harus melihat apa perkembangan industri, perkembangan teknologi, dan ini melalui program-program STEM. Makanya lulusan beasiswa LPDP kita arahkan supaya mengambil program STEM. Proporsi STEM itu lebih tinggi daripada non-STEM. Tapi tetap non-STEM itu kita terima, itu non-STEM juga tetap diperlukan untuk mengelola kebijakan atau mengelola bagaimana jalannya pemerintahan. Kemudian kita juga punya beasiswa co-funding. Ini juga bagi teman-teman mungkin banyak yang mendengar ya bahwa memang beasiswa LPDP itu semakin kompetitif ya. Kompetitifnya itu karena memang semakin banyak yang tahu tentang LPDP. Informasi itu semakin menyebar sehingga pendaftarnya makin banyak. Kalau pendaftar semakin banyak, sedangkan kalau dibilang kapasitas kita tetap, ya mau nggak mau pasti semakin kompetitif ya. Nah, dengan itu maka LPDP mencari beasiswa co-funding. Co-funding ini adalah kerjasama antara LPDP dengan kampus-kampus luar negeri ataupun dengan mitra-mitra luar negeri supaya ada cost sharing antara LPDP dengan kampus mitra. Jadi kalau ada cost sharing ini kan lebih meringankan biaya LPDP kan? Karena ada biaya yang ditanggung bisa 50%, bisa 60%, bisa 40% oleh pihak luar. Jadi dengan co-funding ini, dengan kapasitas kita yang kalau bisa dibilang tetap terbatas ya,
Nggak mungkin LPDP membiayai semua kampung di Indonesia untuk kuliah di luar negeri atau dalam negeri. Dengan kapasitas terbatas ini, kita berharap dengan co-funding semakin banyak yang akan bisa kuliah. Makanya kita berangkat untuk co-funding ini. Jadi teman-teman juga bisa melihat apakah ada beasiswa co-funding yang sesuai dengan program studi atau pilihan kampus yang adik-adik yang akan mau tuju. Kemudian next. Dan ini cuma program layanan beasiswa dari baik itu LPDP, Kemendikti Saintek maupun Kemenak. Next. Ini alumni LPDP, jadi sama seperti kampus. Jadi LPDP ini sebenarnya seperti kampus. Pasti kalau kampus atau universitas itu dilihat alumninya ya. Kalau alumninya bagus, mengabdi, berkontribusi, pasti menunjukkan berarti dia berhasil untuk sekolah. Berarti berhasil dia menyekolahkan para awardee atau di LPDP ini. Nah ini kita melihat, kita tracing alumni kita tuh paling banyak bekerja di sektor publik dan paling banyak jadi dosen. Ya memang kalau pendidikan S2 apalagi S3 banyak menjadi dosen atau peneliti. Tapi kita lihat apakah mereka sudah berkarya atau mengabdi setelah dia lulus dari kuliahnya baik itu S2 atau S3. Next. Nah ini tahap 2. Mungkin ada yang tahu bahwa memang sekarang kita sedang pembukaan beasiswa, tapi mau tutup di 31 Juli ya. Sudah buka dari 30 Juni kemarin. Jadi kita selalu rentang pendaftaran itu sebulan karena supaya para pendaftar itu bisa menyiapkan dokumen, menyiapkan semua profil atau menyiapkan semua yang dibutuhkan dengan tenang. Tapi tetap aja mereka itu submitnya di ujung-ujung. Jadi kalau kalian lagi proses mendaftar, saya sarankan jangan submit di tanggal 31 Juli. Itu pasti aplikasinya sangat padat, sangat ramai. Dan kami selalu memang meningkatkan kapasitas ya di 3 hari terakhir ya, karena kami tahu semua orang itu suka submit di ujung-ujung. Jadi kapasitasnya kami naikkan biasanya di 3 hari terakhir, tapi jangan sampai gara-gara masalah teknis, gara-gara tiba-tiba error internetnya atau aplikasinya mungkin karena membludak yang akses, kalian jadi gagal submit. Karena kita jam 00 tanggal 31 Juli langsung tertutup aplikasinya. Kalian tidak bisa akses lagi. Jadi jangan sampai gara-gara kesalahan teknis kalian tidak bisa submit padahal semuanya sudah komplit. Kalian sudah menyiapkan IELTS, kalian sudah menyiapkan surat rekomendasi, tapi karena ditunda-tunda, ya kalau kesalahan memang ditunda-tunda ya kita tidak bisa memperpanjang prosesnya. Jadi tolong disiapkan kalau memang mau mendaftar di tahun ini. Yang kita buka secara garis besar itu pasti ada 3 garis besar, yaitu beasiswa afirmasi, targeted, dan umum. Untuk beasiswa afirmasi yang tadi yang memang bentuk dukungan atau bentuk bagaimana LPDP mendukung teman-teman kita yang memang masih memiliki yaitu tadi daerah afirmasi, ada 120-an daerah afirmasi, tapi dia memang wajib berdomisili di daerah afirmasi tersebut. Putra-putri Papua yang memang memiliki marga asli Papua, prasejahtera yang memang masih memiliki memperoleh bantuan sosial dari Kemensos, dan beasiswa penyandang disabilitas yang dibuktikan dengan surat keterangan dari rumah sakit pemerintah. Nah ini karena ini memang menunjukkan keberpihakan pemerintah, persyaratannya lebih ringan. Jadi banyak orang yang masuk jalur sini karena persyaratannya lebih ringan, fasilitasnya lebih ringan karena mereka bersaing di antara sesama mereka, dan syarat umumnya juga lebih ringan. Jadi IPK, syarat bahasa, syarat umum itu lebih ringan dibandingkan beasiswa lainnya. Tapi mereka wajib memenuhi syaratnya yang tadi mereka memang berdomisili di daerah afirmasi, mereka memiliki marga asli Papua, mereka memang masih menerima bantuan sosial. Jadi ada syarat tertentu yang kami wajibkan supaya ini tidak salah sasaran. Kami pengen ini tepat sasaran ya, karena kami menargetkan memang kelompok tertentu, makanya itu tadi ada syaratnya. Kemudian beasiswa targeted ini syaratnya lebih berat tapi masih lebih ringan daripada beasiswa umum, baik dari IPK, umur, dan juga bahasa. Nah targeted ini adalah bidang-bidang yang memang kita target. Jadi mereka setelah lulus kita harapkan akan mengabdi atau berkontribusi di
bidang tertentu yang memang sudah kita lakukan. Misalnya sektor publik kita anggap itu berperan banyak untuk pemerintahan. Makanya ada beasiswa PNS, TNI, Polri. Tapi itu hanya terbuka untuk yang memang PNS, TNI, Polri. Beasiswa dokter spesialis untuk mendukung sektor kesehatan, yaitu untuk yang memang berprofesi sebagai dokter. Beasiswa BRIN yaitu untuk riset dan inovasi nasional. Ya memang nanti dia akan berkontribusi sebagai peneliti dan dia akan ada riset yang akan dilakukannya dan itu bermanfaat untuk meningkatkan riset di Indonesia. Nah itu beasiswa targeted. Kemudian kita punya beasiswa umum. Ini terbuka untuk semuanya. Dia bukan PNS, dia bukan tinggal di daerah afirmasi, dia bukan dokter, tapi dia pengen melanjutkan S2, S3 sepanjang dia memenuhi persyaratan usia, bahasa, IPK, dia bisa masuk ke beasiswa umum yang salah satunya adalah beasiswa reguler. Nah di beasiswa umum ini kita punya beasiswa parsial. Beasiswa parsial ini mungkin ada teman-teman yang memang memiliki kemampuan untuk kuliah S2 atau S3 baik dalam negeri atau luar negeri, tapi kemampuannya mungkin kemampuan yang mungkin belum full, masih setengah tapi punya kemampuan. Nah ini parsial ini adalah cost sharing antara LPDP dengan pendaftar. Jadi ini kami menarik orang-orang yang kalau memang mampu secara finansial, tapi ini memang slotnya tidak banyak ya, tapi kita berikan kesempatan ini juga dapat mendukung kapasitas kemampuannya LPDP. Maka kita buka beasiswa parsial. Ini bisa dalam negeri, bisa luar negeri. Makanya nanti kalau dalam negeri kan mungkin dia untuk pendidikannya LPDP, biaya pendukungnya oleh pribadi. Jadi si pendaftar yang memilih. Kita kan ada dua komponen besar biaya ya. Biaya pendidikan termasuk tuition fee, biaya pendaftaran, dana penelitian dan lainnya, dan biaya pendukung. Biaya pendukung ini biaya hidupnya, biaya transportasi. Jadi si pendaftar memilih apakah dia akan menanggung biaya pendidikan, maka LPDP biaya pendukung, atau sebaliknya si pendaftar yang memilih akan menanggung biaya pendukung, LPDP akan menanggung biaya pendidikan. Nah ini beasiswa parsial. Kemudian satu lagi PTUD, perguruan tinggi utama dunia. Jadi ini adalah the top 30 university in the world. Jadi kampus-kampus yang rankingnya 30 besar. Ini pasti ya sering dengar lah, Harvard, MIT, Yale, Stanford, Oxford, Cambridge. Kalau di Asia itu ada NUS, Tokyo University, Tsinghua, Melbourne dari Australia. Nah silakan, tapi syaratnya sudah punya LOA, sudah punya letter of acceptance unconditional dari salah satu kampus ini. Nah ini kenapa banyak jenisnya ya? Ini sebenarnya kalau bisa dibilang tingkat kompetitifnya itu berbeda-beda. Makanya kalian bisa memilih, ada juga strategi yang bisa kalian ambil untuk mendaftar seleksi beasiswa LPDP ini. Misalnya nih PTUD, kan nggak banyak yang udah punya LOA PTUD ya. Jadi pasti pendaftarnya di sini jauh lebih sedikit dibandingkan beasiswa umum. Ya memang juga dia sudah memiliki nilai tambah lah di awal, dia sudah punya LOA, dia sudah melakukan upaya dulu di awal, maka dia dikasih privilege masuk beasiswa PTUD. Karena juga pendaftarnya sedikit, lebih sedikit dibandingkan beasiswa umum, maka pasti kompetitifnya pasti lebih rendah. Karena mereka akan bersaing di program beasiswa. Jadi seorang PNS tidak akan bersaing dengan orang yang beasiswa umum. Seorang dokter spesialis tidak akan bersaing dengan seorang yang mau kuliah di PTUD. Jadi masing-masing pasti kalau sering memantau IDL PDP ya, baru pengumuman langsung keluar list passing grade-nya. Nah itu beda-beda passing grade-nya. Karena memang itu akan kita bandingkan antara jumlah pendaftar dengan yang berapa yang lulus yang memang memenuhi kriteria. Jadi silakan kalau memang memenuhi kriteria, kalau memang PNS ya beasiswa PNS, tapi kalau udah punya LOA PTUD bisa mendaftar di beasiswa PTUD, atau mungkin seorang dokter bisa mendaftar beasiswa dokter spesialis. Itu silahkan dipilih sesuai dengan kondisi atau ya memang statusnya dia atau profesi yang dia miliki. Kemudian kita punya beasiswa prioritas. Prioritas ini adalah yang tadi beasiswa co-funding. Nah ini banyak listnya ya, ini saya nggak kelihatan listnya.
Tapi di website kita lpdp.kemendikbud.go.id selalu ada kelihatan jenis beasiswa apa yang sedang dibuka. Untuk beasiswa co-funding ini, nah ini salah satu contoh co-funding yang tahun 2025 ya. Untuk beasiswa co-funding ini kita publish atau kita launching itu setelah ada PKS antara LPDP dengan kampus mitra. Misalnya contohnya dengan AAS, ada juga dengan UC Dublin, ada dengan Georgetown University. Jadi memang sudah jelas kampusnya. Jadi kalian harus lihat apakah kampusnya sesuai dengan kampus tujuan kalian dan program studinya apakah sesuai dengan tujuan program studi kalian. Kalau memang kalian sudah melihat ini sama dengan kampus tujuan dan prodi tujuan kalian, ini bisa jadi salah satu strategi kalian untuk bisa lulus di LPDP. Kenapa? Karena ini pendaftarnya tidak sebanyak di beasiswa reguler. Jumlah pendaftar paling banyak itu adalah beasiswa reguler. Karena siapapun bisa daftar. Maka yang paling tinggi kompetitifnya adalah beasiswa reguler. Ini sedikit kenapa? Karena prodinya sudah jelas, kampusnya sudah jelas. Jadi dia di awal sudah tersaring. Di waktu pendaftaran sudah tersaring. Tapi kalau itu sudah sesuai dengan prodi dan kampus tujuan kalian, jangan juga dipaksa ya. Misalnya di akuntan terus ada metalurgi, maksa masuk ke metalurgi kan enggak? Ya dia waktu wawancara juga pasti ya kalau memang mau niat ganti jalur kerjaan sih oke. Kalau memang sudah prepare itu oke, kita tidak melarang. Tapi biasanya kan kalau yang akuntan mengambil metalurgi kan dia mungkin kerjanya di perusahaan tambang atau metalurgi itu memungkinkan ya. Tapi ya jangan juga dipaksa, belum ada sama sekali pengalaman mendaftar kan. Kalau lulus waktu wawancara ya dia bisa jawab apa juga. Tapi kalau memang ketemu prodi dan kampus yang memang sesuai dengan tujuan kalian, kami sih menyarankan ini diambil karena ini pendaftarnya lebih sedikit. Memang ada kuota yang memang kesepakatan antara LPDP dengan mitra karena co-funding yang mereka juga nggak mau sebanyak mungkin ya sesuai dengan kapasitas mereka. Tapi kita selalu memaksimalkan kuota tersebut. Misalnya kuotanya 50, yang daftar 150, kita akan memaksimalkan 50 itu lulus. Ya kan 1:3 ya. Dibandingkan dengan beasiswa lain itu kalau kemarin itu kalau dibilang rata-rata itu 1:9, 1:10, pasti lebih chance untuk lulus itu jauh lebih besar di beasiswa prioritas ini karena kita akan memaksimalkan kuota yang ada. Jadi kita dorong supaya sejumlah yang lulus itu, sejumlah yang ada itu kita cut sebanyak maksimal kuota. Karena memang di LPDP hanya membayar sebagian, jadi itu tidak terlalu berat bagi LPDP dibandingkan bayar full funding. Makanya kalau memang sesuai silakan nanti ada di list. Ada juga dengan Singua, ada dengan NUS Venture Creation kalau ada tertarik menjadi entrepreneurship, ada juga dengan NUS Business School, dengan NTU, jadi cukup banyak ya, ada sekitar 27 kerjasama. Ini next. Dengan Prancis, kalau mau ada yang tertarik ke Prancis, baik itu master atau doktor, tapi tolong dilihat prodinya, apakah memang ada yang sesuai dengan tujuan atau tidak. Kemudian next, ini untuk kebijakan tahap 2 ini, kita sudah lakukan sosialisasi secara daring ya. Kita ada di YouTube, silahkan kalau memang mau mendengarkan ada tanya jawab. Ini untuk esai, pertama untuk esai, kita selalu meminta esai ya. Di IG banyak sekali beredar bagaimana membuat esai supaya lulus beasiswa ya, itu ya kita tidak bisa melarang. Itu adalah bisnis atau pasar ya. Banyak permintaan yang pasti muncul tawaran-tawaran. Tapi di esai ini kita membuat lebih spesifik. Biasanya kita hanya meminta silakan buat rencana pengabdian atau kontribusi kalian hanya umum. Di sini di tahap 2 ini kita minta memberikan panduan yang lebih detail, yaitu apa yang menjadi rencana tujuan kalian di bidang industri, apa yang menjadi tujuan kalian supaya lebih spesifik. Kalian tidak perlu jangan terlalu general, tapi spesifik bidang industri yang akan kalian kontribusi atau kalian akan mengabdi. Apakah apa alasan atau dasar kalian memilih prodi yang kalian pilih, supaya itu menunjukkan bahwa memang ada relasi atau hubungan antara prodi yang kalian pilih dengan bidang industri yang akan kalian kontribusi. Jadi itu supaya ya kalian ada clue lah bagaimana menulis esai itu, karena LPDP itu melihat apa yang akan kalian lakukan kalau kalian lulus di LPDP.
kontribusi apa yang akan kalian berikan, bidang industri apa yang akan kalian kontribut, yang akan kalian bekerja. Dan dari bidang industri itu kan kelihatan apakah memang bidang industri ini akan akan digunakan untuk nanti beberapa tahun ke depan. Nah itu sekedar, ini bukan wajib, maksudnya hanya panduan, jadi tidak akan menggagalkan administrasi, bukan kayak syarat wajib IPK harus segini, bahasa harus segini. Ini hanya untuk supaya nanti waktu kami menilai esai kalian itu lebih terarah, supaya kita lebih tahu bahwa kalian itu akan mengabdi bidang industri apa. Kemudian kedua, ini untuk yang mendaftar doktor. Ini hanya untuk yang mendaftar doktor. Nah untuk dokter ini juga kita berharap kalau untuk yang dalam negeri atau luar negeri, kita berharap nanti riset kalian itu akan didukung atau digunakan di tempat kerja kalian. Jadi kami meminta ini juga apabila ada bagus, apabila tidak kalian bisa tetap mendaftar. Ini hanya memberikan nilai tambahan bagi kami, memberikan kami gambaran yang lebih jelas. Nanti kalian tamat akan berguna di bidang industri apa. Jadi dokter ini kan terkait sama riset ya, penelitian dan atau inovasi. Kami akan lebih senang kalau di awal pendaftaran kalian sudah punya surat keterangan dari industri, dari lembaga, kementerian, ataupun ini bisa pabrik, bisa private, bahwa riset kalian atau penelitian kalian akan didukung atau digunakan di industri atau lembaga tersebut. Misalnya ya kalau untuk PNS mungkin lebih gampang karena dia akan digunakan di kantor tersebut. Kalau swasta misalnya, saya di PLN, saya mau dokter, ya riset saya itu akan benar-benar berguna di PLN karena mendukung nanti sektor energi terbarukan dan yang lainnya. Tapi harus ada surat keterangan dari pimpinan kantor. Nah itu akan memberikan kami gambaran memang riset kalian ini akan berguna, karena kalian akan kuliah 4 tahun, tapi kalau misalnya ujungnya itu tidak tahu mau digunakan jadi apa, kan kita mau ngeluarin uang nih untuk kalian, mau ngeluarin uang untuk membiayai sekolah mereka kalian. Tapi kalau kami yakin ini akan berguna nih untuk mendukung sektor energi terbarukan di Indonesia melalui PLN. Ya ini bukan menyebut merek ya, tapi contoh yang paling gampang. Nah kami kan akan lebih yakin mengeluarkan uang untuk menyekolahkan kalian, karena nanti setelah 4 tahun hasil riset kalian itu akan berguna untuk Indonesia. Ini hanya untuk dokter ya. Kemudian yang kedua, kalau kalian sudah punya supervisor atau promotor di luar negeri, ini untuk yang bertujuan luar negeri. Kalau promotor atau supervisor luar negeri punya kerjasama atau kolaborasi dengan supervisor di Indonesia, mungkin dosen luar negeri sudah punya kerjasama dengan dosen di dalam negeri, dan ada surat pernyataan bahwa supervisor luar negeri itu sudah kerjasama dengan dosen di Indonesia atau peneliti di Indonesia untuk mendukung penelitian kalian, itu juga akan memberikan nilai tambah pada kami. Kenapa? Karena ya kita mau nggak mau peneliti researcher itu perlu kolaborasi. Dengan adanya surat keterangan tersebut, kita tahu bahwa researcher di Indonesia itu ada kolaborasi dengan researcher di luar negeri, sehingga akan meningkatkan atau berguna untuk ekosistem penelitian Indonesia. Makanya untuk peneliti, kalau untuk S3 ini itu kan lebih mahal ya. Jadi kalau dia memiliki kriteria ini, maka itu akan pasti akan lebih mempunyai nilai plus. Tapi kalau belum punya, siapa tahu belum punya pada saat sekarang, kalian bisa tetap daftar. Karena ini hanya sebagai nilai tambah, bukan syarat wajib harus ada. Tapi kalau ada ini, kami melihat bahwa kalian punya nilai lebih dibandingkan pendaftaran yang lain. Kemudian untuk program list di luar kampus di luar daftar LPDP, jadi kami memang ada list kampus dalam negeri luar negeri tujuan. Tapi kadang-kadang kampus tertentu itu, ini kan berdasarkan ranking ya. Tapi ada kadang-kadang kampus luar negeri itu dia unggul di satu prodi tertentu. Jadi sekarang kampus itu rankingnya mungkin tidak 200 besar, 150 besar. Biasanya kan kami melihat 100 besar, 150 besar. Tapi ada kampus tertentu, misalnya nih College of Art London, secara ranking dia mungkin tidak 150 besar. Tapi untuk prodi art design, prodi tertentu dia unggul. Nah ini ada kadang-kadang kampus yang dia tidak masuk di list kita, di list kampus LPDP, tapi dia unggul di prodi tertentu. Kalian bisa daftar, karena mungkin ya kita tidak tahu semua kampus di seluruh dunia ya. Jadi mungkin ada keterbatasan, tapi kalian bisa daftar. Sudah punya LOE dari kampus tersebut, kalian cuma kirimkan kami
secara prodi itu 100 besar di dunia atau 150 besar di dunia. Kalian cukup memberikan link atau screenshot website yang memang menunjukkan prodi tersebut adalah unggul. Yang dalam negeri juga kita mensyaratkan prodinya harus A, akreditasi A atau unggul dari BPPT. Mungkin ada perubahan, silakan kalian daftar dengan membuktikan bahwa mereka prodi tersebut memiliki akreditasi unggul dari BPPT. Kemudian yang keempat itu apa ya tulisannya? Oh, pendaftaran bundling. Kita tadi co-funding itu kalian bisa memilih pendaftaran di 2 program beasiswa. Yaitu tadi bundling yang tadi co-funding yang prioritas. Selain co-funding kalian juga bisa memilih beasiswa lainnya seperti afirmasi, targeted ataupun beasiswa umum. Jadi kalian mempunyai 2 kesempatan untuk diproses untuk lulus di beasiswa funding ataupun beasiswa yang full funded by LPDP. Jadi ini meningkatkan chance atau kemungkinan kalian bisa lulus karena kalian bisa mendaftar di 2 program beasiswa, yaitu yang co-funding dan yang full funded by LPDP. Nah, itu inovasi dari kita supaya dengan sekali proses seleksi kalian punya kesempatan untuk diproses atau diseleksi di 2 program beasiswa dengan cukup sekali mendaftar atau sekali proses seleksi. Kemudian next, ini seleksinya, jadwal seleksi. Jadi sekarang itu adalah pendaftaran sampai 31 Juli, hari Kamis minggu depan. Silakan kalau memang berminat, tapi kalau memang belum siap jangan juga ya, kita biasa teman juga ada di Januari Februari, biasanya 2 kali setahun, Januari sampai Juni pendaftaran, Januari sampai Februari, Juli sampai Desember pendaftaran, Juni sampai Juli. Jadi mungkin sekarang ya karena mungkin udah tiba-tiba banget, mungkin 6 bulan ke depan persiapkan IELTS, persiapkan essay itu kan harus original ya, jangan kalau pakai ChatGPT kan mungkin terlalu umum ya. Ya nggak apa-apa, kita tidak melarang ChatGPT, tapi essay itu kan harus menunjukkan originalitas kalian, menunjukkan pengalaman kalian, menunjukkan impian kalian, menunjukkan rencana kalian. Jadi mungkin mempersiapkan itu juga kalian harus tahu apa yang kalian inginkan. Kalau kalian menunjukkan kalian itu spesifik, unggul atau beda, itu kan akan memberikan chance yang lebih besar. Karena ini kayak ngambil jerami yang banyak, mencari sesuatu itu kan dia harus agak beda ya supaya bisa kelihatan. Jadi kalian bisa menunjukkan bahwa kalian itu berbeda dan kalian bisa mengungguli dari orang-orang yang lainnya. Karena ini ya mau nggak mau kalian harus kompetitif ya, kompetisi untuk merebutkan beasiswa ini. Nanti ini proses yang tahap 2 ini akan memproses seleksi administrasi, bakat skolastik, wawancara, itu nanti dibuka di 27 November dan kuliahnya paling cepat di Januari 2022. Kemudian next, ini proses seleksinya, pendaftaran, kalian mendaftar melalui website kami beasiswa.lpdp.kemenku.go.id. Itu nanti kalian bikin akun, isi semua profiling, unggah dokumen melalui website. Kemudian ada seleksi administrasi, kalau sudah punya LOE dan lulus administrasi bisa langsung seleksi substansi. Kalau belum punya LOE tetap bisa daftar, lulus seleksi administrasi, nanti seleksi bakat skolastik. Seleksi bakat skolastik ini adalah kayak seleksi untuk mengetahui atau melihat kemampuan kalian, apakah kalian bisa atau mampu dari daya analytical, problem solving kalian mampu untuk mengikuti pendidikan jenjang yang lebih tinggi. Jadi ini seperti kalau bisa terkenal sekarang TPA ya, itu melihat kemampuan kalian secara analitik atau secara problem solving, apakah kalian mampu untuk melakukan atau mencapai pendidikan yang lebih tinggi. Jadi ini semacam TPA. Tapi kalau sudah punya LOE, kalian tidak perlu ikut seleksi bakat skolastik, bisa langsung seleksi substansi. Nanti diumumkan kalian menjadi calon penerima beasiswa, kalian dikasih kesempatan 18 bulan untuk mencari LOE dari kampus tujuan kalian. Jadi kalau belum punya LOE, kalian bisa tetap daftar, tapi ya tetap kalian harus sudah tahu mau kemana ya. Karena kita melihat ya kalian mau kuliah yang tiba-tiba dari data kalian seperti nggak tahu mau kemana, begini ya. Itu juga kalian tidak bisa nanti di wawancara pasti agak ya gugup lah menjawabnya, tapi kalian harus sudah tahu mau kemana, sudah dari sedikit lah tentang kampus tujuan kalian, karena itu pasti akan mendukung pada saat nanti kalian diseleksi. Kemudian next,
Ini tadi yang banding, yang kalian bisa memilih dua program beasiswa, yaitu prioritas, yaitu co-funding dan non-co-funding. Sebenarnya prosesnya sama, administrasi, skolastik, dan juga wawancara, tapi kalian akan diproses secara dua kali. Pertama, kalian akan diproses di beasiswa co-funding. Kalau kalian dapat LOE, passing grade-nya memenuhi dan memenuhi kuota, kalian akan lulus di beasiswa co-funding. Namun kalau kalian lulus di co-funding, kalian harus mengambil co-funding tersebut. Kalian harus kuliah di program kampus tersebut. Kalian tidak bisa pindah studi. Tapi kalau misalnya kalian tidak dapat LOE dari kampus mitra atau melebihi kuota karena kuotanya terbatas, maka nilai kalian kami akan olah di program beasiswa kreatif atau yang non co-funding yang kalian pilih, misalnya beasiswa reguler atau PNS dan Polri. Nah, kalian akan nilai kalian akan kami gunakan dan kami sandingkan passing grade-nya sampai ditentukan lulus. Jadi istilahnya kalian punya dua nyawa. Kalian punya dua nyawa. Pertama, kalian akan di proses seleksinya di beasiswa co-funding. Kalau tidak lulus, kalian akan diproses di non-co-funding. Kemudian next, ini komponen beasiswa LPDP tadi ada dua, dana pendidikan dan dana pendukung. Kalau tadi parsial, itu dana pendidikan bisa ditanggung oleh si peserta atau sebaliknya dana pendukung yang ditanggung oleh peserta. Co-funding ini yang tadi saya ceritakan prioritas, biasanya dana pendidikan itu ditanggung oleh kampus karena mereka tulis sertifikat dari mereka ya. Jadi ya ini juga strategi mereka supaya menambah mahasiswa. Tapi dengan adanya diskon atau yang total diskon tuition fee atau mungkin diskon 50%, yaitu kan dari LPDP juga akan membantu supaya kapasitas LPDP semakin besar karena sebagian dana pendidikan itu kita tidak perlu bayar. Nah, dari besaran dana pendukung yang mungkin ya ini cukup, tidak berlebihan tapi juga tidak kurang, tapi akan cukup untuk kalian supaya bisa fokus untuk kuliah. Karena apabila menjadi LPDP tidak bisa bekerja, tapi kita memastikan bahwa dana pendukung dan biaya hidup bulanan ini cukup untuk kalian dan dalam negeri untuk penyandang disabilitas kita kasih satu orang pendamping karena pasti pada kondisi yang bersangkutan pasti dia perlu pendamping. Maka kita sediakan satu orang pendamping yang merupakan keluarga, yang dana pendukungnya juga ditanggung oleh LPDP. Kemudian next, ini sepertinya cukup. Mungkin singkat saja saya pemaparan, nanti mungkin bisa tanya jawab, silakan. Kalau memang ada yang mau bertanya, nanti kita akan dimoderasi oleh moderator. Terima kasih, shalom, selamat sore. Thank you ya Kak Mona udah sharing-sharing, kayaknya memang banyak banget ya yang bisa kita take dari how we can apply for beasiswa, karena memang gak cuma satu jenis doang ya, karena kan kita ketika dibilang beasiswa PDP kita kira hanya itu. Nah, cuman sebelum aku lanjut lagi, kita boleh bernyanyi dulu lagu Masa Muda.
selanjutnya sesi yang mungkin ditunggu-tunggu banget juga, yaitu sesi Q&A. Nah, boleh nih buat teman-teman yang pengen bertanya, bisa angkat tangan. Oh, oke, boleh, ada 2 orang ya. Mic-nya boleh di-oper. Tes, oke. Terima kasih Ibu Rabona atas pemaparan materinya. Di sini ada beberapa yang saya akan tanya. Yang pertama mengenai kalau misalnya tujuan kita ke Amerika, kampus Amerika kan sekarang kan kebijakan Donald Trump membatasi mahasiswa asing selain Amerika. Nah, apakah LPDP kita membuka ke Amerika tujuannya atau tidak? Itu yang pertama. Yang kedua mengenai bahasa asing. Kalau misalnya kita selain Amerika, Inggris, kalau misalnya kita pilih ke Belanda atau ke Prancis, itu kan pakai bahasa mereka. Nah, apakah kita fokus ke bahasa itu atau itu juga mengenai IELTS atau TOEFL-nya? Terus yang ketiga, kalau pemilihan kampus, apakah kita sendiri yang memilih atau ketika kita udah milih, apakah ada rekomendasi dari LPDP sendiri? Terima kasih di dalam pertanyaan itu. Terima kasih, Bu. Oke, sama mungkin satu lagi tadi boleh dua dulu ya, nanti dari situ kita tambahin. Baik, terima kasih Bu Ramana untuk pemaparannya, sangat insightful. Pertanyaan saya, tadi Bu Ramana sempat mention bahwa diketahui bahwa di tahun 2025-2021 passing rate untuk tes substansinya naik cukup tinggi ya, cukup banyak. Nah, pertanyaan saya, untuk passing rate tes bakat skolastiknya apakah akan sama dengan tahun sebelumnya atau akan juga naik? Terima kasih. Oke, boleh. Mungkin sama yang terakhir tadi ya, yang di sisi situ. Ya, oke. Selamat sore. Terima kasih Romono untuk pemaparannya. Kemudian perkenalkan, saya Riki dari BPNP. Saya ada 3 pertanyaan. Boleh ya, tiga-tiganya? Oke, untuk pertanyaan pertama, bagaimana LPDP mampu menilai pelamar apabila pelamar tersebut memiliki IPK yang tidak terlalu tinggi, tapi memiliki pengalaman kerja yang cukup kuat dan punya kontribusi juga gitu di tempat pekerjaannya. Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, pada tahap wawancara, sebenarnya aspek apa sih yang paling sering sebagai penentu akhir diterima atau tidaknya kandidat tersebut? Dan bagaimana cara LPDP mampu mengukur potensi kontribusi ke Indonesia yang khususnya secara objektif? Dan pertanyaan yang terakhir, saya sempat dengar bahwa kita mendapat beasiswa LPDP harus wajib kembali lagi ke Indonesia, berkontribusi kembali ke Indonesia. Tapi saya melihat beberapa konten di luar sana, salah satu yang bersuara itu juga Menteri Pendidikan kita saat ini, di mana beliau berkata kalau sudah di dalam negeri ya udah mau kembali lagi, intinya seperti itu. Tapi saya nggak tahu ya ini konteksnya LPDP atau
beasiswa lainnya, nanti mohon diberikan penjelasannya. Karena saya juga berpikir gitu, ketika misalnya ambil kejiwaan dapat PDP dan harus balik lagi ke Indonesia, pertanyaan saya apakah pendidikan yang sudah saya peroleh ini ada wadahnya atau enggak di Indonesia untuk saya bisa berkontribusi. Mungkin tadi yang sudah dijelaskan oleh Ibu, contohnya PLN yang memang sudah berkontribusi berarti sudah ada wadahnya nih. Tapi apabila yang saya ambil itu nggak ada wadahnya, seperti apa? Apakah LPDP itu memiliki wadahnya untuk saya bisa mengaplikasikan apa yang sudah kita pelajari di pendidikan tersebut? Seperti itu. Thank you. Langsung saja ya. Oke, ini pertanyaan tadi pertama untuk Amerika, kita tetap buka ya untuk Amerika ya. Kemarin memang ada sempat agak ada bikin agak gaduh, agak ya, bukan gaduh beneran sih. Tapi kan apa yang dinyatakan Presiden Trump kan selalu bisa di-challenge ya. Itu University of Harvard langsung challenge dan kondisinya sekarang tetap itu dibuka. Cuma memang proses visanya itu emang ada tambahan. Jadi seperti yang saya tahu ini kita langsung mengumpulkan semua calon awardee yang akan berangkat, kita tanyakan apakah ada kendala atau tidak. Itu slot untuk visa itu tetap dibuka. Jadi tetap visa itu bisa diurus untuk visa student, tapi mereka memang ada mensyaratkan mereka akan melihat medsos. Mereka akan melihat apakah si calon yang akan berangkat ke Amerika itu melalui jejak digitalnya, apakah ada sesuatu yang mungkin bisa mengakibatkan ada berbahaya di Amerika atau tidak. Sekarang kan banyak orang suka memberikan opini-opini yang makanya hati-hati lah di medsos ya, karena itu bisa menjadi backfire atau bisa menjadi penghalang kalian ke depan. Karena ini sekarang itu kan terbuka ya, jejak digital itu tidak bisa dihapus. Jadi mereka kalau yang saya tangkap dari mereka yang katakan waktu mereka diwawancara visa, mereka juga dilihat bagaimana jejak rekam mereka di medsos. Apakah ada penentangan terhadap Amerika atau tidak. Itu hanya mereka lebih hati-hati lah untuk menerima pelajar-pelajar yang akan kuliah di Amerika. Jadi sebenarnya tidak ada pengalaman signifikan. Jadi kalau kita memang orangnya tidak aneh-aneh ya sebenarnya bisa. Jadi LPDP tetap masih banyak juga yang berminat ke Amerika karena Amerika kan kampusnya lebih bagus dan itu negara bahasa Inggris, jadi ya lebih nyaman mungkin orang Amerika. Jadi itu kita buka. Kemudian untuk negara-negara Belanda, Prancis, Jerman, sebenarnya negara-negara non-English speaking countries ini kualitas kampusnya juga tidak kalah sama Inggris, Australia, sama Amerika. Bahkan sekarang awardee LPDP itu paling banyak di Inggris, Amerika, Australia. Sebenarnya secara pemerataan itu tidak baik. Agak tidak baik juga kalau terlalu banyak orang Indonesia kuliah di satu kampus satu negara tertentu. Kan tujuan kita ini kan mengirimkan sebanyak-banyaknya pegawai di Indonesia untuk menyebar, kan kalau kata firman Tuhan, taklukkanlah dunia, bukan taklukkanlah Australia, Amerika atau Inggris, tapi taklukkanlah dunia. Jadi kita berharap LPDP itu menyebar ke seluruh dunia, bukan hanya berpusat di satu kampus atau satu negeri. Karena agak aneh kalau satu negeri sudah banyak orang Indonesia, nanti mereka mempunyai mereka juga gitu. Tiap minggu kumpul, ya akhirnya kemampuan bahasa Inggrisnya tidak maksimal. Ya bukannya kita melarang tiap minggu kumpul ya, tapi kan wawasannya tidak berkembang, koneksinya tidak terbentuk, networkingnya tidak terbentuk. Kan kuliah luar negeri itu kan bukan hanya ngambil masternya, tapi membentuk networking, membentuk kerjasama kolaborasi. Ya mungkin nanti 2-5 tahun ke depan kalian butuh sesuatu, kalian bisa koneksi dengan teman-teman kalian yang kuliah, itu bisa membentuk kolaborasi. Jadi malah kami sekarang mendorong supaya negara-negara yang bagus, Jepang, Cina itu apalagi kampus-kampusnya sekarang semakin naik secara global ranking, Jerman, Prancis, itu kita dorong karena supaya pemerataan atau distribusi LPDP. Bagaimana dengan kemampuan bahasa Inggrisnya? Kami tetap mensyaratkan IELTS. Jadi kami tidak mensyaratkan misalnya JLPT itu Jepang untuk Prancis. Jadi kami tetap syaratnya bahasa Inggris. Karena rata-rata S2 S3 itu kalau di Jerman, Prancis,
kalian sudah memiliki LOE-nya, kalian memang sudah menyatakan sanggup. Tapi dari segi LPDP sebagai pemberi beasiswa, tetap yang disyaratkan adalah IELTS. Kami tidak mensyaratkan syarat bahasa lokal, karena kami asumsinya kalian akan memiliki bahasa pengantar Inggris di sana, dan asumsinya kan bahasa Inggris ini yang tetap yang dibutuhkan untuk menjalin networking dimanapun kalian berada. Jadi tetap menggunakan IELTS walaupun penegak-penegak dan Inggris. Kemudian untuk pilih kampus itu kami serahkan kepada kalian, bukan LPDP yang memberikan, karena kalian yang tahu prodi atau kampus apa yang sesuai dengan keinginan atau tujuan atau cita-cita kalian. Jadi tapi listnya ada di list LPDP. Jadi tetap kami membatasinya bahwa kampus yang kalian pilih itu tetap masuk secara global ranking itu tidak jauh awal. Biasanya itu 100 besar atau 150 besar. Itu tetap kami batasi melalui kampus-kampus yang menurut kami memiliki kualitas atau kompetensi yang bagus. Jadi silakan kalian pilih, listnya ada di website kami. Kemudian untuk skolastik, jadi memang fasilitas itu tetap kita tidak bisa menentukan fasilitas yang awal, karena fasilitas itu kita tentukan berdasarkan distribusi nilai peserta. Jadi kalau semakin banyak peserta, jadi kalau istilahnya bercandanya ya, kalau kalian punya nilai rendah, doakanlah semuanya juga dapat nilai rendah supaya fasilitasnya rendah. Atau kalau kalian dapat nilai tinggi ya itu kan yang lainnya ya nilainya tidak terlalu tinggi, karena memang kami tidak bisa kan banyak yang komplain ya, kenapa kami tentukan dari awal supaya kami bisa mempersiapkan. Ya kami kan sistemnya kami potong berapa yang kami mau luluskan, ya maka yang tertinggi atas adalah PG-nya yang untuk memotongnya. Ya kalau memang pendaftarnya semakin banyak, sedangkan kapasitasnya kami tetap, ya pasti fasilitasnya naik. Makanya kemarin di tahap 1 itu banyak yang komplain fasilitasnya naik ya, yaitu hukum alam ya. Karena pendaftaran itu kemarin 38.000, itu naik 20% dari tahap sebelumnya. Jadi ya memang semakin kompetitif lah kalau kita bisa bilang. Ya itu ya semakin mempersiapkan diri lah ya, atau ya banyak strategi lain ya, tadi co-funding salah satunya. Ya co-funding itu mungkin salah satunya tidak ada skolastik ya, karena itu tidak ada skolastik karena kalian juga secara paralel mendaftar di kampus kita. Jadi secara paralel kalian juga berproses untuk mencari LOE. Ya strategi lain ya kalau kalian sudah punya LOE kalian tidak perlu ikut skolastik. Jadi ya itu. Kemudian untuk IPK kami sudah punya standar IPK-nya. Jadi ya kami tidak melihat lagi ya kalau kalian sudah lulus IPK-nya memenuhi ya kami langsung lanjut melihat bagaimana kemampuan kalian dan cara kontribusi dan lain-lain. Jadi itu tadi yang jenis-jenis beasiswa ada syarat IPK-nya, tergantung kamu memilih program beasiswa apa. Ya makanya beasiswa afirmasi syaratnya paling rendah karena IPK-nya juga paling rendah 2,5 atau 2,7. Kalau target itu rata-rata 3. Jadi kalau kalian IPK-nya 3 itu secara rata-rata itu bisa didaftar. Jadi kalau udah 3 ya kami menganggap kalian sudah kompeten untuk didaftar. Dan itu kami tidak lihat lagi berapa IPK kalian pada saat wawancara, karena kalian sudah lulus administrasi, jadi secara IPK kalian sudah lulus. Jadi wawancara itu adalah aspek penilaian yang lain. Jadi aspek IPK tidak akan dinilai lagi karena kalian sudah lulus di administrasi. Nah untuk wawancara sebenarnya aspek yang dinilai itu sama dengan pemberi beasiswa manapun. Ya analoginya kalian mau kami biayai untuk kuliah, pasti kami akan melihat apakah kalian akan mempertanggungjawabkan uang yang akan kami berikan. Apakah uang yang kami berikan ini akan memberikan return kepada kami? Pasti kan secara analogi gitu ya. Kami pasti sebelum memberikan uang kami akan pastikan kalian itu nanti setelah lulus akan memberikan kontribusi balik nggak sih? Akan mengabdi di bidang apa? Apakah pengabdian itu akan memberikan kontribusi atau impact yang besar ke negara? Kemudian selain itu, kalian kalau kira-kira kuliah, kalian itu kira-kira bisa sanggup lulus tepat waktu nggak? Kalian itu misalnya dulu apalagi kalau keluar negeri, apakah kalian siap menerima tantangan yang lebih tinggi? Apakah kalian jiwanya karakternya tangguh, apakah resilient? Jangan sampai kalian berangkat ke luar negeri, tiba-tiba di luar negeri nggak kuat sama cuaca dingin mungkin, atau nggak kuat dengan jauh dari keluarga, malah jadi gagal kuliah. Nah itu kan ya berarti kami gagal menyekolahkan kalian sudah keluar biaya di awal, dan ternyata kalian tidak bisa lulus. Jadi pasti faktor-faktor itu yang kami lihat, apakah
kalian itu resilient, karakternya memang problem solving. Apakah kalian buat menerima tantangan? Terus kemudian juga pasti kalian ini sudah siap studi atau enggak? Jangan sampai waktu wawancara misalnya kamu mau kuliah di mana? Saya belum tahu, Bu. Ya itu ya pasti harus cowoknya, nggak mungkin ya. Tapi kalau kalian bilang saya sudah mau kuliah di University of Munich, Jerman, saya sudah menghubungi supervisor A dan dia sudah bersedia akan menjadi supervisor saya karena dia sama dengan bidang studi saya, misalnya mengambil apalah metallurgi atau apa. Si pewawancara kan pasti nanti berarti sudah siap kuliah. Nah, hal-hal yang sebenarnya kalau orang bertanya ya, ini pasti bisa ditebak ya. Tapi bagaimana kalian meyakinkan si pewawancara bahwa kalian walaupun sudah punya LW bisa aja saya belum tahu nih nanti di sana supervisornya siapa, saya masih ragu mau ngambil bidang studi apa. Jadi itu pasti nanti dieksplor ya, bagaimana kesiapan kalian, karakter kalian, apakah kalian tangguh atau tidak, problem solving ya, mungkin ditanya pernah nggak pengalaman di bawah ada pressure, bagaimana menyelesaikannya. Itu sesuatu yang ya kami juga selalu setiap sebelum wawancara kami juga melakukan briefing pada pewawancara, harus menanyakan hal-hal yang memang berhubungan dengan apakah dia memang calon kandidat yang tepat untuk nanti bisa kuliah lulus tepat waktu dan juga nanti akan berlulus. Jadi tidak jauh-jauh dari situ dan juga nanti rencana pengabdian kalian yang memang kalian gunakan di SK kalian. Jadi ya harus relevan ya, karena tiba-tiba saya berubah pikiran. Biasa saya tanya ke sini saya berubah pikiran, itu yang mungkin kan ya mungkin bisa kan, tapi kan akan memakan lebih banyak waktu untuk dilakukan di wawancara. Jadi tidak jauh berbeda dari bagaimana karakter kalian, rencana studi kalian, dan juga nanti setelah lulus dan mengerti. Kemudian yang tidak perlu kembali yaitu dulu pernah di akhir tahun. Untuk si alumni kita sekarang mewajibkan mereka berkontribusi atau kembali ke Indonesia selama 2 M itu masa studinya ya. Kalau dia studi 2 tahun maka 4 tahun dia wajib ada di Indonesia, karena itulah menunjukkan bagaimana dia akan mengabdi di Indonesia. Tapi untuk sekarang yang luar negeri kami memberikan ini dengan perizinan dari LPDP ya, dia wajib izin dari LPDP, dia bisa extend 2 tahun. Karena kami melihat kalau dia lulus kuliahnya, udah lulus misalnya dia udah lulus di Stanford, dia lulus 2 tahun terus langsung kembali, kayaknya dia masih kurang komprehensif pengetahuannya. Maksudnya dia hanya mengembang bangku kuliah atau bangku pendidikan yang mungkin masih dunia akademisi. Tapi kalau misalnya dia mau berpraktik, misalnya dia ke Google atau ke mobil mobil listrik, atau dia mencari ilmu untuk bagaimana membuat mobil listrik, dia kerja 2 tahun dan memang tujuannya untuk memperkaya ilmu yang dia miliki, kami memberikan izin 2 tahun supaya dia bisa kerja di luar negeri selama 2 tahun. Tujuannya dengan tidak lain supaya ilmu yang dia miliki itu semakin kaya. Karena kalau kita cuma ilmu di kampus kan tidak komplit ya, tanpa ilmu di lapangan. Tujuannya supaya ilmu yang dia peroleh itu semakin komplit. Jadi waktu dia kembali ke Indonesia, seperti tadi bagaimana wadahnya, seperti ya sebenarnya itu kayak kalian sudah wawancara kan, kalian sudah bilang nanti saya akan kontribusi di sini. Tapi kalau masih bertanya bagaimana wadahnya ya, kami akan mempertanyakan ulang pada saat wawancara kalian jawab apa gitu. Kan kalian sudah meyakinkan wawancara bahwa kalian akan kontribusi di bidang tertentu. Tapi itu makanya kami berikan waktu 2 tahun supaya kalian lebih komprehensif pengetahuannya, supaya di Indonesia kami sih berharap kalian itu meng-create video industri baru. Jadi jangan cuma mencari yang ada, tapi kalian juga sebagai seorang inovator. Ya kami juga ada pengelolaan tahun ini, kami juga sering bikin COP untuk yang of practice di industri tertentu. Ya, kami juga punya wadah mata Garuda ya. Jadi sebenarnya kita juga punya koneksi perkumpulan mata Garuda alumni LPDP. Di situ kalian juga akan melihat apakah ada wadah-wadah baru untuk bisa kalian kembangkan. Jadi sebenarnya kita memberikan suatu networking atau organisasi yang kalian pasti supaya bisa mempunyai mitra-mitra untuk mengembangkan wadah-wadah atau industri-industri yang sesuai dengan cita-cita kalian. Jadi itu sih. Jadi ada waktu 2 tahun. Tapi kalau kalian bisa bekerja di international organization seperti IMF, World Bank, di mana Indonesia masih kecil
Indonesia itu yang kerja di IMF, World Bank atau PBB itu masih kecil. Kalau kalian kerja di situ, kalian seterusnya di situ juga nggak apa-apa, karena kalian membawa nama Indonesia. Tapi kalau kalian kerja di swasta ya itu juga kasih 2 tahun. Tapi kalau organisasi internasional itu kalian bisa seterusnya kerja di World Bank, IMF atau PBB karena kalian membawa nama Indonesia. Keterwakilan Indonesia bisa menjadi naik dengan adanya kalian di organisasi internasional tersebut. Jadi ya siapapun yang kita dengar itu ya silakan, itu kami dukung. Karena mungkin satu lagi. Last question berarti ya dari Selamat sore teman-teman. Saya Melin mau bertanya. Tadi di pemaparan untuk yang beasiswa PTUD perguruan tinggi utama dunia, di situ ada syarat melampirkan LOE. Itu sifatnya kita hanya submit dan langsung terima atau kita tetap mengikuti ujian yang lain-lain. Karena mungkin akan ada case walaupun mungkin sangat rare ketika sudah dapat LOE itu hanya bergantung dengan kelulusannya di LPDP. Dengan kata lain, kalau nggak lulus LPDP nggak lanjut itu kuliahnya walaupun sudah dapat LOE. Dan begitu pun sebaliknya, misalkan sudah lulus di LPDP-nya tapi ternyata tidak lulus di kampus yang dituju, apakah kelulusannya di LPDP dipospon atau sudah selesai gitu, dia harus mengikuti ulang di tahun setelahnya. Terima kasih. ada satu lagi di belakang. Selamat sore, nama saya Pak. Terima kasih sebelumnya untuk menghadirkan sosialisasinya. Saya bertanya beberapa pertanyaan. Untuk yang pertama, tadi pada step crowdfunding itu ada step untuk mendaftar di itu kita mendaftarkan diri kita sendiri di kampus, nggak bisa site kampusnya atau kita tetap ada prosedur yang ada di website LPDP sendiri, nanti LPDP akan membantu untuk mendaftarnya. Yang pertama, yang kedua di timeline-nya ada juga step pengajuan sadar. Itu mungkin tadi belum jelas saya memperhatikannya, bisa perlu dijelaskan apa itu pengajuan sadar. Terus yang ketiga, apakah akan ada penalti jika kita tidak melakukan pengabdian dari tadi kalau misalnya kita 2 tahun masa studi di sana, berarti kita mewajibkan untuk 2 M di Indonesia. Tadinya misalnya kayak harus tahun di Indonesia melakukan nih dan 2, apakah ada penalti atau konsekuensi untuk hal itu? Yang ada di website apa yang belum kami ketahui, strategi penyusunan esai atau proposal penelitian yang memiliki nilai plus, mungkin mungkin boleh dijelaskan. Barangkali memang karena saya pikir banyak juga yang gagal di substansi esai atau proposal penelitian. Itu saja, Pak. Terima kasih. Oke, thank you untuk 3 pertanyaannya yang total ya. Boleh? Thank you. Oke, yang pertama tentang PTUD ya. Kalau daftar pakai LOE di LPDP, baik itu PTUD atau beasiswa lainnya yang memang ada jalur LOE. Kenapa nih jalur LOE dipisahkan? Karena
Jadi kita kalau lulus administrasi kalian bisa langsung ke seleksi substansi. Cuma LOE ini harus hati-hati ya. LOE yang disubmit waktu mendaftar, itu LOE nya disubmit waktu mendaftar, waktu di periode sebulan ini melalui aplikasi. Itu harus sesuai ketentuan dari PDP. Ketentuannya apa? Yang pertama itu unconditional. Unconditional ini berarti tanpa suatu syarat apapun kalian sudah pasti diterima. Jadi kami sudah memastikan kalian itu sudah diterima tanpa harus ada syarat tambahan, misalnya syarat sertifikat bahasa. Kadang-kadang LOE itu kondisionalnya sepanjang IELTS kalian bisa nanti 7 karena IELTS kalian sekarang belum memenuhi. Atau nanti kalian harus mengikuti matrikulasi yang harus kalian lulus ujiannya. Berarti kan masih ada kemungkinan kalian tidak diterima. Jadi syarat itu harus tanpa kondisi apapun, kecuali kalau misalnya kondisinya hanya keuangan. Misalnya kalian harus membayar deposit atau kalian harus membayar uang yang mungkin uang muka atau UKT yang di awal atau berapapun. Kalau syaratnya hanya masalah funding, itu masih kami bisa terima karena memang kalian akan menerima funding dari LPDP. Tapi bukan syarat yang teknis, misalnya harus ada menyambut atau mensubmit syarat surat rekomendasi, harus ada submit paper atau submit syarat bahasa. Jadi sifatnya unconditional, bahwa kalian pasti diterima di kampus tersebut. Kemudian yang kedua syaratnya itu harus kelas reguler. Kelas reguler itu maksudnya ya ini memang biayanya ya memang biaya reguler, bukan kelas khusus. Misalnya kalau di Indonesia sering kelas karyawan, kami tidak menerima kelas karyawan. Atau memang kelas khusus yang memang disiapkan hanya untuk beberapa orang. Sebenarnya itu tujuannya ya karena ya kita kan biaya ya harus biaya ya. Biasanya kelas-kelas khusus, kelas karyawan itu kan lebih mahal ya. Dan itu pun lebih panjang, lebih lama ininya length of period pendidikannya. Biasanya yang biasanya 2 tahun dia jadi 3 tahun. Makanya ini yang memang kelas reguler. Itu yang kedua. Terus yang ketiga intake-nya harus paling cepat Januari 2026. Jadi bisa September bisa ataupun lebih lama, tapi paling cepat Januari. Kalau misalnya sudah punya LOE yang intake-nya September 2025, itu kalian bisa dijual, minta surat penundaan biaya kuliah ke kampusnya. Itu harus juga disubmit. Kalau kalian sudah lulus LPDP dan kalian sudah punya LOE unconditional dari kampus, ya pasti kalian bisa langsung berangkat kuliah. Tapi kalau misalnya nggak lulus LPDP, ya sebenarnya LOE itu masih berlaku. Kan itu kan LOE dari kampus ya itu masih berlaku, tapi ya kalian ya tidak bisa dengan biaya LPDP kan, kalian tidak lulus seleksi. Tapi LOE itu tetap berlaku, kalian bisa cari beasiswa lain atau bisa biaya sendiri. Kalian terus kemudian kalau belum punya LOE pun kalian bisa mendaftar ke LPDP. LPDP kasih waktu 18 bulan. Jadi sebenarnya cukup waktu. Kalau misalnya kalian belum punya LOE, kalian bisa cari kampus 18 bulan sejak kalian dinyatakan lulus seleksi beasiswa LPDP. Kemudian untuk yang mau funding, kalian daftar sendiri di kampus mitranya. Biasanya kami akan kasih link website kampus, kalian cari di kampus tersebut apa saja persyaratannya, kalian mendaftar sendiri di kampus. Jadi itu kalian lakukan sendiri karena kalian juga selain proses seleksi beasiswa LPDP, secara paralel kalian mencari LOE di kampus tujuan tersebut. Jadi kalian daftar sendiri di kampusnya. Kemudian yang tadi pengajuan sangga, jadi sangga ini bagian dari seleksi administrasi. Waktu seleksi administrasi kita umumkan ada yang lulus, ada yang tidak lulus. Setelah pengumuman kita kasih waktu 3 hari untuk menyangga. Sangga ini adalah seleksi administrasi kan kita lihat dokumen. Kita lihat dokumen apakah sesuai dokumennya, sesuai lengkap atau sesuai ketentuan. Misalnya nih, apakah IPK-nya lengkap atau tidak, IPK ijazahnya sudah resmi atau tidak, surat keterangan domisili untuk beasiswa afirmasi ditandatangani oleh lurah atau enggak, diterbitkan dalam 1 tahun terakhir atau tidak. Nah ini kan memang kami akuin bisa adanya human error. Mungkin ada, ya ini kan manusia, walaupun kita memang sudah meminimalisir dengan 2 orang melihat 1 dokumen yang sama, supaya jangan sampai kalau 1 orang kan dia lagi ngantuk atau ini dia mungkin kelewat. Dilihatnya 2025 dia lihat sepertinya 2024 jadinya tidak sesuai ketentuan, padahal dia karena salah lihat atau gimana. Nah ini adalah wadah yang tidak lulus itu
ini sebenarnya dokumennya sudah sesuai loh, sebenarnya tahunnya sudah sesuai, sebenarnya ini sudah ditandatangani oleh ketua, jabatannya sudah tepat, atau sebenarnya usulan dari PNS itu sudah sesuai bidang studinya. Nah itu kalian kami kasih waktu untuk melakukan klarifikasi atas dokumen yang kalian submit pada saat pendaftaran. Tapi ini bukan mengganti dokumen. Jadi dokumen yang kami pakai itu adalah saat pendaftaran. Ada kasus waktu dia daftar dia hanya submit untuk IELTS-nya yang masih kena. Ya dia daftar dia tidak lulus, kemudian urusannya dia kasih dokumen IELTS baru yang sudah sesuai dengan setengah. Nah itu tidak kami terima karena status yang kami terima adalah status dokumen pada saat daftar dan hanya sifatnya klarifikasi bahwa misalnya penyelenggara Google ITP kami ini sudah terdaftar atau bahwa yang menandatangani ini surat rekomendasinya adalah memang sudah orang yang sudah mengenal kita atau sudah ditandatangani atau dalam 1 tahun terakhir. Jadi sifatnya klarifikasi atau memang ada kekeliruan yang kami lakukan. Kemudian penalti tidak lakukan pengabdian untuk yang tidak kembali selama 2M yang memang dia ada orang yang memang sudah mengaku saya mau kerja di luar negeri ya silakan, tapi penaltinya adalah dia wajib mengembalikan seluruh biaya yang sudah dikeluarkan dulu. Tapi ada polemik karena yang memang mungkin dia di sana mendapatkan pekerjaan yang bagus, tapi ya itu dia harus mengembalikan biaya yang sudah kami keluarkan karena kan dia sudah janji di awal bahwa saya akan kembali ke Indonesia dan mengabdi. Tapi ada sedikit sih, hanya 0,5% bahwa dia ini ada beberapa kasus yang dia sudah mengembalikan ya dia sudah bisa untuk dia tinggal di luar negeri kalau memang dia memilih untuk di luar negeri, tapi sebesar biaya selama 2 tahun atau 1 tahun yang sudah dikeluarkan dari biaya pendidikan, biaya pendukung dia wajib mengembalikan karena biaya Indonesia dan Indonesia sudah membiayainya, maka dia wajib untuk mengembalikan ke Indonesia. Kemudian lulusan IT tapi kemudian daftar berbeda dengan backgroundnya. Kami tidak larang, silakan karena kan kalian yang tahu nanti setelah lulus mau mengabdi di bidang industri apa, atau mungkin background pekerjaan kalian mungkin sudah berbeda dengan background education yang kalian tinggi. Itu tidak ada larangan. Wawancara juga kami menyatakan tidak wajib harus dimulai atau sama background education dengan prodi tujuan yang berbeda. Karena kita tahu kadang-kadang orang bisa bekerja di industri yang berbeda dengan bidang pendidikannya, atau mungkin dia punya tujuan atau rencana kontribusi yang memang berbeda dengan background education. Tapi ya memang sepanjang kalian bisa menjelaskan kenapa kalian memilih itu. Pasti tantangannya lebih berat karena kalian harus bisa meyakinkan wawancara kenapa kalian memilih prodi atau bidang studi yang berbeda dengan bidang studi kalian di sana. Tapi kalau kalian memang sudah yakin, memang sudah punya rencana yang jelas, ya silakan, itu tidak ada larangan dari itu. Kemudian masalah originalitas penelitian, jadi memang untuk S3 kita bukan hanya menilai esainya, tapi kita juga menilai proposal penelitian. Jadi memang untuk S3 ini lebih banyak lah ya faktor penilaiannya karena ya lebih lama juga dia akan kuliah ya 4 tahun dan lebih mahal juga baik itu biaya pendukung ataupun biaya pendidikan. Nah ini para reviewer kita ini waktu wawancara kita punya reviewer akademisi dan akademisi yang menilai untuk S3 juga ya memang kami pilih yang memang sudah memiliki pengalaman di bidang penelitian. Nah itu juga salah satu yang faktor yang kami minta apakah plagiarisme itu paling tidak boleh kalau memang dia kan punya banyak channel jurnal ya pasti dia tahu lah jurnal mana yang memang udah ada unsur plagiarismenya atau bagaimana itu, tapi kan plagiarisme itu udah paling ini. Tapi originalitas ini kan mereka juga melihat originalitas dari si proposal penelitian itu termasuk salah satu faktor penilaian mereka, dan juga mereka pasti biasanya ada sumber-sumber referensi yang disampaikan itu juga mereka lihat apakah itu ada terkait atau tidak. Jadi ya memang selain esai untuk S3 proposal penelitian ini sebenarnya lebih memiliki nilai lebih ya dibandingkan esai. Jadi lebih tinggi, lebih concernnya itu lebih ke proposal penelitian daripada esai. Karena esai ini kan ya bisa dibilang kan mengarang ya, sebenarnya sesuatu yang masih jauh ke depan, yang masih 4 tahun atau 5 tahun ke depan. Tapi
Tapi proposal penelitian ini kan sesuatu yang akan dia lakukan apabila dia lulus. Jadi proposal penelitian ini lebih memiliki porsi yang lebih besar kalau untuk doktor. Kalau untuk S2 kan tidak wajib, tidak ada proposal penelitian. Jadi ya kalau memang proposal penelitiannya yang memang sudah jelas, referensinya jelas, apalagi sudah punya supervisor yang memang mendukung ini, itu pasti akan lebih memiliki mereka. Jadi memang untuk S3 ini lebih persiapannya pasti lebih tinggi. Apalagi dari kalau punya keluar negeri, kalau punya supervisor dan ada kerjasama dengan supervisor di Indonesia, itu lebih baik lagi. Karena itu akan meningkatkan pendidikan S3 yang terbatas, tapi meningkatkan ekosistem penelitian di Indonesia. Jadi itu pasti akan lebih mempunyai kepentingan. Jadi ya silakan persiapannya 6 bulan ini kalau memang mau punya pendaftar di S3. Jadi proposal penelitian itu lebih atau S3 itu lebih tinggi daripada S1. Tapi S1 tetap perlu ya, tapi ya lebih ditekankan di proposal penelitian. Mungkin sudah ya. Yeah, thank you very much, Amuna, for all the answers. Jadi mungkin sebelum tutup dari yang sesi seminar ini, maybe 1-2 hal yang paling penting untuk teman-teman persiapkan adalah the ability to prep and plan very well. Karena kalau kita perhatikan ya dari tadi kamu menjelaskan, memang kita itu harus benar-benar udah tahu dulu nih kita saat apply beasiswa ini planningnya kemana sih, dan ini akan langsung connect saat kita nanti membuat esai, kemudian melakukan sesi wawancara. Itu tuh kita bisa menunjukkan nanti ke pihak yang wawancara, kemudian yang memvalidasi kita kira-kira motivasinya itu kesana buat apa, itu harus kita plan dari awal. Dan kemudian yang kedua, kita harus prep very well, karena memang proses beasiswanya adalah proses yang cukup panjang. Jadi memang kita tidak bisa hanya jalan-jalan doang, wah pengen apply lah, siapa tahu oke ini bisa masuk, tapi kita benar-benar harus sudah ada preparasinya lah, kita siapin semua kebutuhannya dari segi dokumen. Kemudian kita juga tentunya paling bagus lagi yang menyiapkan poin-poin plus yang tadi kamu sebutkan, dan contohnya mungkin kita ada networking kita yang di luar yang bisa memberikan kita validasi, atau kita mempunyai pihak-pihak dari misalnya let's say yang kita sudah ada kerja, kemudian ada yang mampu memberikan validasi buat kita, dan juga kita misalnya kita pengen keluar, kita sudah punya LOA. Itu adalah hal-hal yang harus kita prep dari awal gitu ya Kamuna ya. Jadi memang harus benar-benar kita siapkan, dan juga kita udah harus punya planning lah. Nanti saat kita apply ini, setelah kita selesai itu kita pengen kemana, biar benar-benar ketika kita melewati proses beasiswa ini dari negara pun juga sudah yakin, oh memang ini adalah people yang we're very happy to invest. Mungkin key takeaways-nya kurang lebih seperti itu. Nah, oke, jadi maybe sekian dari bagian seminar ini. Thank you very much sekali lagi Kamuna sudah sharing banyak sekali ya. Semoga kedepannya buat teman-teman nih yang pengen apply beasiswa bisa melengkapi semua dokumennya, bisa menemukan motivasi dan semoga terima di beasiswa yang diinginkan. Oke, boleh aku kembali lagi ke Tade. Thank you. Ya, thank you Pak Tobias dan juga Mama. Keren banget sih, semuanya pada antusias ya. Jadi kan tahun depan kita bakal jadi yang dari BUMD semuanya ya. Oke, selanjutnya kita akan ujian kita akan bernyanyi dari terjemahan 249 ayat 3. Supaya kamu bertemu
Selamat sore buat kita semua. Selamat sore Ramalan Sinaga. Gimana? Pemaparan yang diberikan? Kayaknya cukup, masih kurang ya? Enggak, kurang ya? Ada tadi yang tanya saya, Bu. Wah, ini saya ada mau tanya teknis nih, gimana ya? Saya bilang nanti saya minta mau teleponnya Bu. Ya, saya nggak tahu ya, apakah masih ada lagi nanti kesempatan juga kita boleh bertanya lebih deep ya. Nah, tapi kami dari majelis tentunya mengucapkan terima kasih banyak ya Ibu Ramona atas kehadirannya pada hari ini ya, memberikan pemaparan kepada PDP dan tentunya kami juga mendoakan untuk karir Ibu ya semakin lebih hebat lagi, dan kami juga berharap kita yang sudah mengikuti ini tentunya semoga lah ya adalah yang dapat gitu ya. Nah, yang penting fokus ya, artinya coba gitu ya. Nah, itulah harapan kami ya, tentunya mungkin saling apa ya, saling bertanya juga ya, mungkin ada yang belum ada yang mungkin pernah mengajukan ya. Nah, tadi bukannya ada rencana sharing juga? Bukan? Oke. Mungkin diberikan rencana atau ada lagi? Enggak. Itu dulu ya. Oh gitu ya. Oke, kepada Kak Mona mungkin boleh maju ke depan Kak, karena kita akan melakukan pemberian cendera mata. Buat abang kita doa untuk menolong sekalian. Oke. Baik, kita mau tutup seminar ini, acara ini. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, kembali kami berdoa pada Tuhan. Kami sungguh bersyukur atas perintah Tuhan di sepanjang kegiatan kami pada sore hari ini di seminar ini Tuhan. Terima kasih untuk segala sesuatu informasi yang telah diberikan oleh Ibu Ramona Sinaga. Dan Tuhan berkati Ibu Ramona dalam pekerjaan dan keluarga. Demikian juga dengan kami semua yang ada di sini, terlebih-lebih adik-adik kami, anak-anak kami yang sudah hadir di sini. Tuhan berkati dalam seluruh pekerjaan mereka, dalam studi-studi mereka ya Tuhan. Dan jika ada yang sudah berusaha mendapatkan PDP ini atau yang akan mencari Tuhan, kiranya Tuhan berkati, kiranya mereka boleh mendapatkannya Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan ini, dan sebentar kami juga kembali ke rumah masing-masing atau melakukan kegiatan kami. Roh Kudus menyertai kami, jauhkan kami dari segala mara bahaya, dan ampunkan Tuhan segala dosa pengambil kami. Dalam nama Anakmu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa dan Roh Kudus menyertai kita semua hari ini, esok, dan sampai selama-lamanya. Amin. Oke, kita akan melakukan foto bersama. Aku mau minta teman-teman untuk berkumpul ke tengah-tengah karena kita akan berfoto bersama dengan Kak Mona. Puji dan syukur kami panjatkan kehadiran Bapak pada sore hari ini. Anak-anakmu berkumpul di rumahmu ini mendengarkan hal-hal yang baik buat masa depan mereka ya Bapak. Biarlah anak-anakmu dapat melihat banyak kesempatan di masa depan mereka yang mereka bisa raih untuk
masa depan yang jauh lebih baik. Dan kiranya Engkau juga memberikan kesempatan ini buat anak-anakmu, agar anak-anakmu menjadi anak-anak yang berkualitas baik dalam kehidupan sehari-harinya. Ya Bapa, kami di sini juga sebentar lagi akan menyantap makanan yang telah disediakan oleh panitia. Biarlah ini Engkau berkati terlebih dahulu, agar menjadi hutang baru bagi tubuh kami, agar kami juga dapat melaksanakan kegiatan kami selanjutnya. Dan pada malam hari ini juga kiranya Engkau menyertai kami, apapun kegiatan kami di sisa hari ini, Engkau menyertai kami, dan juga nanti kami kembali ke rumah kami masing-masing, dan kami beristirahat malam ini, Engkau tetap menyertai kami. Dan juga pada esok hari kami dapat kembali beraktivitas, dimulai dengan berkebaktian di rumahmu, dimanapun anak-anakmu berada berkegiatan berbaktian ya Bapak. Biarlah sukacita kami tetap penuh melalui pertemuan-pertemuan yang meningkatkan kualitas hidup, melalui pertemuan yang meningkatkan kualitas rohani kami. Inilah doa kami Bapa yang lebih sempurna, karena Engkau sempurnakan dalam nama anak Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Makasih udah datang ya Le, Tuhan Yesus berkati.